Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ayu Kinkin Pandu Nugraha NIM 2020-028, Kiki Novitasari NIM 2020-030, dan Nila Dena Yuyustian NIM 2020-033 yang akan mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran ekonomi aliran Ratex. Pada materi tersebut, kami akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Selanjutnya, bab 1, ketika perdebatan seru antara aliran moneteris dengan kubu Keynesian tentang teori, masalah, dan kebijaksanaan makro masih berlangsung. Selain aliran sisi penawaran atau supply side, sebetulnya juga muncul aliran pemikiran ekonomi baru yang lain, yang disebut dengan aliran gelombang baru atau New Wave. Aliran ini timbul karena kebijaksanaan ekonomi sesuai ajaran Keynes, yang berpendapat bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam membawa perekonomian ke arah yang diinginkan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perekonomian ke arah yang diinginkan, tidak dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Aliran Ratex defisiasi dari keadaan kesempatan kerja penuh hanya terjadi karena adanya kesalahan dalam memperkirakan peristiwa-peristiwa ekonomi, seperti tingkat harga, upah, dan inflasi yang masa datang. Aliran gelombang baru juga mengkritik teori Keynes tentang pembentukan harga ekspektasi yang didasarkan pada perilaku masa lalu, bukan pada ekspektasi mereka tentang keadaan masa datang. Dalam pengembangan model-model ekonomi, aliran gelombang baru menggunakan beberapa preposisi, antara lain, yang pertama bahwa orang atau unit-unit ekonomi akan membuat perkiraan atau ekspektasi secara rasional, yang kedua bahwa orang tidak membuat kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka, dan yang terakhir yaitu bahwa orang-orang akan bereaksi demi kepentingan pribadi masing-masing. Dalam aliran Ratex, di satu sisi mempunyai kemiripan dengan aliran moneteris dan aliran sisi penawaran, sebab teori-teori yang dikembangkan mereka sama-sama didasarkan pada pandangan-pandangan ekonomi yang bersifat non-intervensionis. Dalam penggunaan kebijaksanaan pun sama-sama bersifat konservatif. Pakar-pakar Ratex terutama sangat mendukung preposisi aliran moneteris. Dukungan ini bahwa pemerintah sebaiknya menerapkan kebijaksanaan ekspansi moneter yang relatif konstan dalam tingkat pertumbuhan rendah dengan tujuan agar inflasi dapat selalu dikendalikan. Ada perbedaan antara aliran Ratex dan aliran-aliran yang lain. Dalam kubu moneteris beroperasi dalam kerangka pemikiran yang sama dengan Keynes, yaitu melihat perekonomian dari sisi pemerintah, hanya berbeda dengan penekanan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Sebaliknya, aliran sisi penawaran melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran. Di pihak lain, aliran Ratex mirip dengan kaum klasik, beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih. Seperti pandangan klasik, pakar-pakar Ratex juga percaya bahwa dalam perekonomian selalu berada dalam posisi keseimbangan kebijaksanaan apapun dari pemerintah cenderung tidak menghasilkan hasil yang efektif. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan, sebab di setiap orang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri masing-masing. Pandangan ini kemudian dijadikan sebagai preposisi yang dikenal dengan preposisi kejaksaan pemerintah yang tidak efektif. Pandangan Ratex bahwa kebijaksanaan pemerintah tidak akan memberikan hasil yang efektif di atas jelas sangat bertentangan dengan ajaran Keynes. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu menjelaskan tokoh-tokoh Ratex dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Yang kedua, bagaimana unsur ekspektasi dalam pemikiran ekonomi aliran Ratex. Yang ketiga, bagaimana implikasi kebijaksanaan dalam pemikiran ekonomi aliran Ratex. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan pro dan kontra yang terjadi dalam pemikiran ekonomi aliran Ratex. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tokoh-tokoh Ratex dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Terdapat beberapa tokoh. Yang pertama, David Beck, Thomas Sargent, Stephen Severin, Robert Barrow, Leonard Rapping, Edward Prescott, dan masih banyak lagi. Robert Lucas dianggap sebagai tokoh utama. Pada kenyataannya, Lucas tidak dapat dikatakan sebagai orang pertama, sebab ide tentang ekspektasi rasional ini sudah dikembangkan oleh John Mood sejak tahun 1961. Yang kedua, ekspektasi dalam pemikiran ekonomi aliran Ratex.
Selama periode 1970-an, struktur berpikir neo-Keynesian, monetaris, dan aliran sisi penawaran mendominasi teori-teori, pemikiran-pemikiran, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro. Jika diperhatikan, ketiga pendekatan tersebut mempunyai kelemahan, yaitu tidak memperhatikan unsur ekspektasi dari kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi, fiskal, dan moneter yang diambil. Pelaku ekonomi seperti Robert Lucas dan Leonard Rapping mendukung sifat netral uang dan ketidakefektifan kebijaksanaan pemerintah sebagaimana yang pernah dilansir oleh Milton Friedman dari aliran monetaris. Contoh konkret untuk hal seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1983 saat harga minyak turun $34 menjadi $29 per barel. Pemerintah mendevaluasi rupiah untuk menutupi kekurangan anggaran. Pada saat terjadi situasi serupa tahun 1896, masyarakat memperkirakan pemerintah akan mengambil tindakan yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 1983, yaitu akan mendevaluasi rupiah. Dengan ekspektasi seperti ini, selama berminggu-minggu orang-orang berbondong-bondong menukarkan rupiahnya. Hal ini disebabkan tidak ada yang rela rugi oleh tindakan devaluasi oleh pemerintah. Betapapun ia mencintai negaranya, masalahnya di sini memang bukan antara cinta atau tak cinta, tetapi bagaimana mengamankan kepentingan diri sendiri dari keadaan-keadaan yang diperkirakan akan merugikan di kemudian hari. Yang ketiga, implikasi kebijaksanaan dalam pemikiran ekonomi aliran Ratek. Dalam pemerintah, terlalu sering menggunakan jurus-jurus rahasia yang tidak terduga-duga, dampak negatifnya ialah runtuhnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Dalam kasus seperti ini, rasanya akan lebih baik bagi pelaku-pelaku ekonomi tersebut untuk melakukan bisnis di negara-negara transparan kebijaksanaan ekonominya, daripada menghadapi resiko dikeluarkannya jurus-jurus rahasia oleh pemerintah negaranya sendiri. Para pelaku ekonomi secara agregat dapat membentuk suatu kekuatan kontra kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan yang akan diambil akan menjadi tumpul seandainya kebijaksanaan tersebut sudah diantisipasi secara tepat oleh mereka. Maka karena itu, kita tidak pernah tahu pasti siasat apa yang akan diambil oleh unit-unit pelaku ekonomi. Sebaiknya pemerintah tidak menjalankan kebijaksanaan yang rumit dan berbelit-belit, sebab hasil dari suatu kebijaksanaan yang kurang diperhitungkan dengan baik bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud semula. Yang terakhir, pro dan kontra dalam pemikiran ekonomi aliran Ratek. Robert Lucas dalam tulisannya Some International Advice on Output Inflation Trade-off 1973 menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang dengan siklus ekonomi. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, ia menelaah dan meninjau kembali teori trade-off antara pengangguran dan inflasi yang dikembangkan oleh Phillips. Dari hasil studi tersebut, Lucas menyimpulkan bahwa hanya perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Akan tetapi, jika perubahan-perubahan tersebut dapat diantisipasi dengan baik oleh pelaku-pelaku ekonomi, dampaknya terdapat output real menjadi nihil. Sebaliknya, justru hanya akan menimbulkan inflasi belaka. Pendapat Lucas sangat menarik perhatian kalangan pakar ekonomika yang lain. Seperti contohnya di pihak lain, ada pula pakar yang meragukan preposisi Lucas di atas, antara lain Frederick Minskin dan Robert Gordon. Frederick Minskin menyangkal preposisi Lucas dalam Does Anticipation Monetary Policy Matter and Econometric Investigation 1982, sedangkan Robert Gordon menyangkalnya dalam Price Inertia and Policy Ineffectiveness in the United States 1890 sampai 1980 atau 1982.
Selanjutnya di bagian penutup, yaitu kesimpulan bahwa Ratek telah berjasa mempertajam, kalau tidak bisa dikatakan mempelopori, penggunaan-penggunaan dasar teori mikro dan model-model mekanisme pasar bebas ke dalam analisis makro. Mereka dianggap sangat berjasa telah menemukan kerangka teoritis yang lebih fundamental, yang disebut pendekatan keseimbangan ekspektasi rasional atau rational expectation equilibrium approach dalam teori ekonomi makro. Pendekatan keseimbangan ekspektasi rasional dibangun dengan tujuan agar semua teori-teori makro didasarkan pada teori-teori mikro yang kokoh. Setiap orang berusaha memaksimumkan well-being-nya atau konsumen menginginkan kepuasan yang sebesar-besarnya dan produsen menginginkan laba yang setinggi-tingginya serta pemerintah yang menginginkan kesejahteraan masyarakat luas yang sebesar-besarnya. Pakar-pakar aliran Ratek mengajak para pemikir ekonomika di masa datang agar dalam menggunakan perangkat analisis ekonomi makro kembali pada metodologi klasik yang dipercaya sebagai basis pengembangan model-model yang lebih realistis dan lebih handal dalam menjelaskan berbagai dinamika dalam perekonomian. Itu tadi presentasi kami mengenai sejarah pemikiran ekonomi aliran Ratek. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.